Mari sama-sama kita resapi setiap kasih Tuhan yang besar untuk setiap kita. Berapa banyak kita yang ada di tempat ini. Engkau anak muda yang ada di sini. Tetapi juga orang-orang tua yang ada. Mungkin kita menyaksikan dari video ini atau dari drama musikal ini. Saudara melihat orang lain. Tapi sebetulnya itulah gambaran kita, saudara. Kita merasa kesepian, kita merasa kosong. Dan kita berpikir lari dengan semua kebiasaan-kebiasaan ini kita bisa tenang, saudara. Berapa banyak anak-anak muda yang karena kesepian, karena ada masalah dalam hidup dia, yang dia lakukan adalah dia lari. Tadi minuman keras, dia lari ke narkoba, gonta-ganti pacar, bahkan tadi ada yang gay, saudara. LGBT, saudara tahu bahwa tidak lagi merupakan berita yang asing bagi kita. Mungkin itu ada di antara saudara. Dan berbagai macam pelarian-pelarian yang lain. Kalau orang tua, dia cari kepuasan yang berbeda dengan judi. Dan berbagai kebiasaan-kebiasaan kita pikir bahwa ya yang penting saya enjoy, yang penting saya senang. Tapi saudara lihat, lama-kelamaan kita pasti terikat. Lama-kelamaan kita pasti akan susah untuk keluar dari situ. Ketika engkau kesepian, engkau lari, atau ketika engkau hampa. Yang seharusnya ketika engkau hampa dan kesepian, ada panggilan Tuhan. Yang kuat sekali sebetulnya Tuhan berkata, datang kepadaku. Buka hatimu, aku yang isi hidupmu. Berapa banyak dari mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, lari di hobi, saudara. Tapi lama-lama bukan lagi hobi. Tapi dia sudah menjadi berhala dan sangat-sangat mengikat, saudara. Lebih daripada apa yang kita bisa buat kepada Tuhan. Sampai di titik ini, saudara. Mungkin saudara masih rasa nyaman. Tapi percayalah, sama seperti tadi. Mereka tidak tahu kalau endingnya mereka pasti akan terikat, saudara. Mari penyamkan mata semua di hadapan Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah juga. Ada seorang anak muda. Dia berpikir bahwa dia anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Sehingga suatu saat dia berkata bahwa dia datang kepada orang tuanya, dia minta semua apa yang menjadi bagiannya. Dan dia lakukan apa yang menurutnya itu adalah merdeka atau bebas. Dia hambur-hamburkan uangnya. Dia main perempuan, saudara. Ya mungkin kalau di sini main bola guling, main kafe. Dan satu saat dia berpikir bahwa dengan dia mengikuti maunya dia, bebas menurut versinya, merdeka menurut versinya, dia berpikir bahwa dia akan senang, saudara. Lama kelamaan sesuatu terjadi, saudara. Dia merasa bahwa dia tidak bisa berdaya lagi, saudara. Kehancuran demi kehancuran terjadi atas hidupnya. Karena apa? Satu hal yang pertama itu bicara kesenangan. Tapi lama kelamaan itu menjadi satu ikatan. Yang tidak bisa lagi dia lepas, saudara. Dia berpikir bahwa kan saya cari kebebasan. Dia cari bebas, tetapi yang terjadi adalah dia mengalami ikatan itu. Dia berpikir bahwa kan saya ikut apa yang saya mau, yang saya suka. Tetapi endingnya adalah dia mengalami lama-lama terpuruk. Semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin terikat. Dan semakin hari dia sudah merasa tidak bisa berdaya lagi.
Tetapi untung saudara, satu hal yang dia tahu tentang bapaknya, dia berkata bahwa bapak saya punya banyak orang yang di rumah dia tidak mengalami kesusahan seperti sekarang saya ini. Dia berpikir bahwa apa yang dia alami ini tidak dialami oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Dan singkat cerita dia memutuskan, walaupun dengan berat saudara, seperti tadi, namanya orang terikat susah sekali untuk dia bangkit saudara. Banyak orang harus ditolong sama orang lain baru dia bisa bangkit. Kita gak bisa bangkit sendiri, kita butuh di mentor, kita butuh dibangkitkan, diberi semangat oleh orang lain. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa dia mendapatkan dorongan dari orang lain, tetapi dia hanya ingat, di rumah Bapakku tidak ada yang seperti ini. Saya putuskan mulai hari ini saya akan kembali. Saya putuskan mulai hari ini saya pulang. Apa yang terjadi saudara? Dia berpikir bahwa ketika dia pulang, tidak ada yang sambut dia. Karena dia sudah sangat kurang ajar saudara, sama bapaknya, sama orang tuanya, sama semua yang ada di rumah. Tapi yang luar biasa saudara, dalam ada harapannya, dia hanya berpikir, kalaupun saya pulang jadi hamba saja di rumah, orang tua juga sudah baik saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Setiap hari hanya lihat terus. Kapan anakku pulang? Setiap hari dia buka jendela, dia lihat lagi, sudah pulang belum? Beberapa waktu terjadi sudah, beberapa waktu berlalu. Akhirnya apa yang menjadi harapan bapaknya, bahwa saat ini pasti anaknya pulang. Cek, benar. Anaknya datang dari jauh dengan muka yang tidak bisa terangkat lagi saudara. Dia hanya bisa tunduk karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia sangat kurang ajar sama orang tuanya. Tetapi bapaknya datang langsung samperin dia, langsung dekat dengan dia dan langsung peluk erat dia. Bapaknya nangis. Nah, dari kemarin-kemarin sudah lama sekali Bapak tunggu kamu. Tahu nggak kamu, Bapak nggak bisa tidur karena tunggu kamu. Tapi syukurlah kamu ada hari ini. Syukurlah kamu sudah pulang. Syukurlah kamu sudah kembali. Dan sambil dia nangis, dia memeluk anaknya, dia perintahkan, sediakan makanan yang terbaik, kita pesta untuk anak kita. Sediakan sepatu baju yang terbaik. Karena anak yang hilang ini sudah kembali. Berapa banyak dari kita yang bisa lihat kasih Bapa itu? Dengan semua ikatan, dengan semua kebejatan kita. Tapi Tuhan tetap nantikan kita. Tuhan masih menerima kita. Bahkan dia berkata bahwa semua tentang hukuman yang engkau harusnya terima, sudah aku terima semuanya. Sudah aku selesaikan semuanya. Hukuman yang seharusnya ditanggung oleh semua kita, orang-orang berdosa, sudah ditanggung oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ada hari ini yang mengerti dan percaya tentang kasih Tuhan itu tak terbatas dalam hidupmu. Mari angkat tangannya. Kalau engkau ada malam ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan menerima engkau apa adanya. Kasih Tuhan bagi engkau tidak bersyarat saudara. Dia berkata bahwa aku mengasihi engkau, aku memberkati engkau. Semua berkat-berkat yang terbaik itu tersedia bagi kita saudara. Mari saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan.
Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Nyatakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji matamu. Yes. Dengan apakah akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kasih setiamu. Sambil kita tetap mengangkat tangan kita, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari. Mari angkat tanganmu, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat yang terbaik Dia berikan bagi setiap kita. Sempat membuat Amin Tuhan. Pesona apa yang tak pernah ku pikirkan. Kalau engkau tanya siapakah engkau, Tuhan berkata, engkau anakku yang kukasihi, engkau biji mataku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah akan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Haleluya.
Siapakah aku ini Tuhan, Tuhan gak marah dengan engkau. Bahkan dengan apapun yang engkau alami hari ini. Mungkin waktu engkau datang, engkau barusan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi percayalah hari ini, Tuhan sangat mengasihi engkau. Sebab itu engkau ada di sini. Siapakah aku ini? Ingat, kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia, saudara. Kita berkata Yesus sudah mati bagi engkau. Bukan waktu engkau orang benar, tapi waktu engkau orang berdosa, Dia sudah mati bagi engkau. aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Saudara bisa duduk kembali, saudara. Saya akan tunjukkan satu ayat buat kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada dua jenis orang yang percaya, saudara. Generasi muda yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, generasi muda yang sudah alami Tuhan, seperti tadi sudah dipulihkan Tuhan, tetapi masih tetap hidup untuk diri sendiri, saudara. Ini bukan impactful. Kelompok yang kedua, orang yang belum mengalami Tuhan, tetapi sudah punya hati untuk memberkati orang. Dalam pandangan orang sepertinya baik, saudara. Dia sudah menjadi berkat buat orang. Tapi ternyata dua ekstrim ini tidak bisa, saudara. Kedua-duanya harus kita alami. Alami Tuhan dan alami visi Tuhan untuk kita berkarya menjadi berkat buat orang lain. Itu baru impactful freedom. Sampai di titik engkau berkata, saya sudah lahir baru, tetapi engkau tidak mencintai bangsa ini, tidak mencintai kota ini dengan cinta yang bergelora. Saya katakan engkau belum lahir baru, saudara. Sampai di titik engkau berkata bahwa saya sudah pujian penyembahan yang baik sekali, main musik yang baik sekali, sudah melayani setiap hari, tetapi kalau hatimu masih terfokus kepada dirimu, belum bisa menjadi pribadi yang mencintai bangsa ini, mencintai kota kita, saudara, saya berkata belum sepenuhnya mengalami Tuhan. Engkau bisa mengklaim bahwa saya adalah orang yang sudah mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, dia pasti punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, pasti hatinya ini ingin menjadi berkat buat orang. Itu ukurannya, saudara. Baru terjawab. Jadi kita bukan hanya dipulihkan Tuhan. Saya katakan tadi, sehingga menjadi suatu pembelajaran buat kita. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam gereja. Mungkin engkau ketua persekutuan doa atau engkau pendeta. Saya juga ditemplak dengan ini, saudara. Berapa banyak kita yang sebenarnya meremehkan anak muda, saudara. Kalau yang sulit-sulit, yang kasih mereka nanti terbengkalai, saudara. Saya orang seperti itu juga. Saya boleh percayakan, tapi kalau lihat-lihat kayaknya gelagatnya tidak akan jalan nih. Saya harus take over itu. Padahal kita sedang membuat mereka menjadi orang-orang yang kekanak-kanakan. Kita sendiri yang buat. Jadi orang-orang tua yang ada, ingat. Kalau kita berkata bahwa usia remaja
usia yang harusnya sudah produktif. Karena mereka, apa bedanya remaja dengan kita, saudara? Secara reproduksi mereka sudah dewasa. Betul tidak? Secara emosi, sudah punya emosi, saudara. Mengerti nggak yang baik dan benar? Sudah mengerti. Tapi kadang-kadang kita orang tua meremehkan mereka, saudara. Pemimpin-pemimpin tidak berani mempercayakan sesuatu yang mungkin kita berkata krusial. Kenapa? Nanti nggak jalan, saudara. Kita menganggap bahwa dia masih kekanak-kanakan. Makanya generasi ini, saya melihat survei. Ada satu survei yang berkata bahwa masalah kematangan seorang remaja sekarang bergeser. Dulu 13 sampai 19 itu remaja. Sekarang 10 karena ada perubahan di dalam gen. 10 sampai 24 itu dikatakan remaja. Artinya apa? Banyak anak muda belum matang, saudara. Berapa banyak kita orang tua yang salah menerapkan suatu kasih dalam keluarga. Misalkan anak-anak jatuhin barang, kita yang beresin. Bisa nggak hari ini kita mulai percaya bahwa ayo kamu kasih beres ya. Piringnya kita suruh ayo kamu yang cuci ya. Karena ternyata ini akan bisa mulai memanusiakan mereka. Dan kita akan lihat bahwa kedewasaan mereka akan menjadi orang-orang bertanggung jawab. Dan saya percaya kalau mereka adalah orang-orang mengalami Tuhan. Dan bukan hanya mengalami Tuhan, gereja-gereja ambil bagian untuk memuridkan generasi ini. Sekali lagi garis bawahi kata memuridkan generasi ini. Jadi mereka bukan hanya menjadi orang-orang pelayan gereja dan sampai di rumah nilainya jeblok, saudara. Bukan, saudara. Saya kasih tahu semua yang melayani hari ini, yang masih sekolah, saudara, yang kerja, jangan sampai kamu di luar sana, kamu loncat-loncat di sini, keluar sana ternyata nilaimu merah, saudara. Itu kamu belum sungguh-sungguh mengerti tentang mengalami Tuhan. Katakan amin, saudara. Sehingga kami sebagai pemimpin-pemimpin yang di sini, mari bangkit, saudara. Kita akan memiliki generasi-generasi muda yang akan membuat sejarah. Kita akan memiliki generasi-generasi muda yang akan impactful freedom. Saudara bertanya, bagaimana kami akan berkarya? Seperti garam dan terang, saudara. Garam murah atau mahal, saudara? Murah atau mahal? Jadi tidak usah jadi populer, tidak usah jadi mahal dulu baru kita berdampak, saudara. Mungkin sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Kamu pungut sampah, setelah acara ini pungut sampah, orang nggak peduli itu. Itu berdampak nggak? Berdampak loh. Hal-hal kecil-kecil, saudara. Dan saya percaya lewat konser rohani ekumene ini, saudara akan bangkit, bukan hanya menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan, dipulihkan Tuhan, tetapi saudara akan bangkit untuk lakukan sesuatu bagi bangsa ini, lakukan sesuatu bagi kota ini, lakukan sesuatu bagi orang lain. Amin. Pembusukan yang ada di kota ini, tadi pembusukan semua toh. Putus cinta, minum. Putus cinta, suntik. Putus cinta, wah dia tambah hombreng, tambah cari yang lain. Memang cuma kamu, saya bisa cari yang banyak. Yang tadi, apalagi yang berani, memang hanya kamu wanita satunya. Semua saya anggap wanita, pria pun kelihatan wanita. Saudara ketawa, tapi ini kenyataannya. Dan kita harus serius. Kita berkata bahwa saya sudah dipulihkan Tuhan, saya harus mencintai kota ini, saya harus mencintai bangsa ini. Katakan amin. Mungkin ke saudara tanya, Pak, bagaimana cara mencintai kota ini? Paling tidak seperti malam ini kita berdoa buat kota ini. Katakan amin. Berdoa sungguh-sungguh. Nanti sebentar saya akan tantang kalau nanti dia doa. Siapa yang mencintai kota ini kalau saudara maju dan saudara berdoa. Gitu saja. Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan, begitu toh. Saudara berkata mencintai kota ini, mencintai Tuhan dan mencintai kota ini dan tidak pernah berdoa bagi kota ini. Saya katakan yang kamu omong tadi itu nggak benar. Jadi hari ini, hari di mana kita mau berkata bahwa saya mau mencintai kota ini.
Saya mau lakukan sesuatu yang akan menjadi berkat buat orang lain. Dari hal-hal kecil dulu, saudara. Dan seperti pahlawan, saudara, semua mereka berani berkorban untuk kalau melakukan sesuatu sesuai dengan visi panggilan Tuhan. Saya tahu saudara di sini ada orang-orang yang dengan kecakapan-kecakapan yang saudara punya. Lakukan itu untuk kesejahteraan kota kita. Lakukan itu untuk kesejahteraan bangsa ini. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu saya akan tantang bagi kita semua hari ini. Tadi ayat tadi berkata bahwa kamu adalah, Tuhan berkata kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara tahu semua status ini Tuhan berikan cuma-cuma bagi kita semua. Katakan amin. Kita dikuduskan Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita jadi kepunyaan Tuhan, kita jadi milik Tuhan. Tapi saudara tahu tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ternyata kebaikan Tuhan ini gak berhenti di kebaikan saja. Oh Tuhan baik bagi saya, oh Tuhan mengasihi saya. Gak berhenti sampai situ. Tapi kebaikan Tuhan ini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Amin. Saya tantang bagi kita anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda dan bahkan semua orang tua yang ada hari ini yang mau berkata, saya mau jadi generasi yang impactful freedom. Berapa banyak yang mau, saudara? Saudara bukan hanya mau mengalami Tuhan saja, tapi saudara mau berkarya sekecil apapun untuk menjadi berkat buat orang lain. Ada yang berkata bahwa Tuhan panggil saya untuk saya bisa memenangkan teman-teman yang minum mabuk. Tuhan panggil saya mungkin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan apapun yang kecil-kecil dulu, saudara. Itu baru kita berkata bahwa kita punya yang namanya ini impactful freedom. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Siapapun engkau di tempat ini, Tuhan memanggil engkau dengan panggilan yang khusus. Setelah engkau dipulihkan, Tuhan alami kasih Tuhan. Tuhan berikan visi, Tuhan berikan passion, Tuhan berikan skill. Dengar dia panggil nama saya untuk kau jalankan panggilan Tuhan. Kau yang bekerja di kantor, kau yang bekerja di mana saja Tuhan tempatkan di kota ini, di bangsa ini. Ingat engkau adalah terang dan garam di sana. Kau harus dirasakan kehadiranmu. Juga dia panggil nama. Mari nyatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga lebih dahsyat lagi nyatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan memilih engkau dengan panggilan khusus, dengan visi, dengan passion, untuk kau boleh menjadi berkat, mencintai kota bangsa ini, lakukan sesuatu bagi kota dan bangsa ini. Sampai Tuhan berkata kerajaan Allah terjadi di surga, di bumi. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya.
Silakan. Saya tahu ada yang Tuhan gerakkan. Mari maju saudara. Saudara yang mengasihi kota ini, anak muda, Tuhan tak akan taruh visi dalam hidupmu. Mari maju. Silakan maju saudara. Katakan, ku jawab ya. Ayo angkat tangan. Yes Lord. Haleluya. Tuhan, ini anak-anak muda yang mencintai kota ini. Anak-anak muda yang mencintai bangsa ini. Anak-anak muda yang siap lakukan apa yang dapat mereka lakukan bagi kota ini. Mari ya, mau maju lagi. Nyatakan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ya. Saya minta Pastor Lano ada di sini. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. Yes. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Nyatakan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya. Ini kami ya Tuhan. Anak-anak muda yang mau berdiri. Yang mencintai Engkau lebih daripada apapun juga Tuhan. Yang mau menyerahkan diri kami untuk pekerjaan-Mu, untuk kerajaan-Mu dinyatakan atas setiap bidang di kota ini. Pakai kami. Kami tahu Engkau Allah yang memakai para pemimpin-pemimpin. Bukan waktu mereka tua, tapi semenjak muda. Daud dipilih Tuhan semenjak muda. Yosua dipilih Tuhan semenjak muda. Dalam nama Yesus, Tuhan pilih mereka hari ini. Tuhan pilih mereka hari ini. Oh, oh, haleluya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Anak-anak muda yang mau berkomitmen hari ini ya Tuhan, di hadirat-Mu. Urapi mereka, mampukan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Ya, ya. Jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, anak muda yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh dibuktikan dengan dia mau berdoa, mau menangis buat kota, mau menangis buat bangsa. Saya berikan kesempatan.
muda yang digerakkan untuk berdoa. Karena engkau mencintai kota ini, mencintai bangsa ini. Saudara bisa maju di sini, saudara. Dan saudara, saya kasih kesempatan untuk berdoa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Nyatakan bagi bangsa ini. Mari yang akan mau berdoa siapa? Ayo bisa maju ke depan sini. Ini. Ayo, anak muda yang mau berdoa sini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita satu hati. Kita percaya di mana dua orang sepakat meminta apapun, Tuhan akan kabulkan. Kita yang begini banyak, mari kita satu hati. Seperti anak panah di seorang pahlawan, begitupun seorang pada masa mudanya. Biarlah kita setajam anak panah itu. Kalau iman kecil kasih pindah gunung, kita deklarasikan iman kita pada malam hari ini. Iman besar kita kasih turun surga, datang ke kota Atambua. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami mencintai bangsa ini, Indonesia, NTT, Kabupaten Belu. Kami yakin dan percaya akan muncul generasi-generasi baru yang memiliki integritas, yang percaya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, yang all out buat Tuhan. Iblis menggunakan alat-alatnya meneror dengan ketakutan, tapi mereka lupa ada satu pribadi yang sedang menyiapkan alat-alatnya untuk menghancurkan rancangan mereka. Mereka lupa. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Engkau lihat isi hati kami. Semuanya terbuka di hadapan-Mu Bapak. Kami memiliki karunia-karunia yang berbeda. Kami adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kami saling menopang untuk kami goncang mulai dari Atambua. Namamu akan kami beritakan. Kami percaya di dalam nama Yesus itu semua akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Haleluya. Kita percaya malam hari ini awal di mana laskar-laskar Kristus akan bangkit. Mari, hai anak-anak muda, Anda sedang dipersiapkan untuk kita goncang Atambua. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Meteraikan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu pemudi lagi. Ayo. Ada wanita? Silakan maju. Yes. Ya Bapak, kami bersetuju dengan semua doa yang sudah kami naikkan. Kami yakin Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau melihat setiap hati kami Bapak. Anak-anak muda yang rindu sungguh-sungguh mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.
Kami tidak mau terhalangi oleh denominasi-denominasi. Kami tidak mau melihat dari mana kami berasal, tapi kami semua memiliki hati yang satu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan dari GBI atau GSY atau kami, tidak Tuhan. Segala macam pola pikir yang salah, yang berasal dari iblis, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bangkit anak-anak muda Tuhan, Engkau melihat kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang sungguh-sungguh memencari Engkau Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya Engkau pakai setiap kami Tuhan. Kami yakin Bapak, ketika kami mengikuti Engkau, kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena ketika kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, Engkau yang mengatur semuanya dan Engkau adalah Bapa yang baik. Kami yakin Engkau menyediakan yang terbaik juga bagi kami. Ajar kami untuk terus setia padamu Tuhan. Berikan kami hati yang haus, rindu, lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak merasa rendah diri karena kami hanya anak-anak muda, tidak. Tetapi Tuhan memakai kami. Tuhan mencari bukan hanya orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang dipercayakan. Mari anak-anak muda bangkit dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Biarlah kami semua bersatu Tuhan. Mulai dari malam ini terjadi kegerakan-kegerakan anak muda. Terjadi kebangkitan generasi radikal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Mari sama-sama saya ajak kita semua memperkatakan berkat untuk kota kita. Perkatakan berkat untuk bangsa kita. Perkatakan berkat untuk pemerintah kita. Perkatakan berkat untuk setiap area-area 7 gunung kehidupan yang ada. Mari sama-sama kita bersuara, kita berdoa. Tuhan, kami berdiri atas nama bangsa ini, atas nama kota kami Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami, memberkati bangsa kami. Hari ini kami akan melihat kesejahteraan di bangsa ini. Kesejahteraan atas kota kami Tuhan. Kota kami, bangsa kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan melihat Tuhan transformasi terjadi. Perubahan demi perubahan terjadi. Biarlah momentum HUT RI ke-77 ini benar-benar akan terjadi momentum kebangkitan atas bangsa ini. Kebangkitan pemimpin-pemimpin kami. Kebangkitan masyarakatnya. Dalam nama Yesus kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami demi nama Yesus. Dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling bawah, Tuhan berkati. Eksekutif, legislatif, yudikatif, berkati dalam nama Yesus. Tuhan, semua kebijakan-kebijakan mereka buat, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan bahkan kami hanya minta tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Semua usaha-usaha mereka untuk mensejahterakan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Segala rongrongan dari kuasa kegelapan yang coba memisahkan, menghancurkan kesatuan persatuan bangsa ini. Dari tempat ini kami berdoa. Kami batalkan semua rancangan-rancangan iblis itu dalam nama Yesus. Rancangan Tuhan saja yang terjadi. Kerajaan Allah yang berdiri, yang terjadi atas bangsa maupun kota kami. Atambua penuh kemuliaan Tuhan, Belu penuh kemuliaan Tuhan, NTT penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan.